warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Konsep dasar keselamatan kerja atau K3. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja. Masa purbakala, pada abad 17 SM, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Mosai, kemudian meluas ke Yunani, ke Romawi, dan lain-lain. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Adapun tujuan K3 yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan, yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, dan yang terakhir yaitu menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Adapun kecelakaan kerja di sini yaitu kecelakaan kerja yang pertama yang berhubung dengan hubungan kerja, yang kedua yang berada di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya, pembuangan limbah, kejadian berbahaya lainnya. Adapun kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau jalan yang wajar dilalui. Adapun penyebabnya kecelakaan di sini yaitu yang pertama, tindakan karyawan yang tidak aman 88%, yang bertanggung jawab pengawas tindakan atau kelakuan karyawan. Yang kedua, kondisi kerja tidak aman 10%, yang berupa alat perlengkapan yang tidak aman. Yang kedua, keadaan yang tidak aman. Yang terakhir, di luar kemampuan manusia 2%, yaitu apabila terjadi karena kehendak Tuhan. Adapun materi selanjutnya itu alat pelindung diri dari APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius (OCHA atau CDC). Adapun tujuannya penggunaan APD yaitu melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, atau cepat lelah. Yang terakhir yaitu mengamankan tubuh dari bagian dalam yang berupa jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, dan lain-lain sebagainya. Adapun di sini jenis APD yaitu yang pertama pengaman mata, yang kedua pengaman wajah, ketiga pengaman terjatuh, keempat pengaman tangan, kelima pengaman telinga, selanjutnya pengaman pernapasan, selanjutnya pengaman kaki, pakaian kerja, dan terakhir pengaman kepala. Adapun materi selanjutnya itu bahan beracun dan berbahaya, yaitu menurut Bhattacharya pada tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik dari skala rumah tangga, industri, dan corrosivity
serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan keselamatan manusia. Yang kedua yaitu berdasarkan UUD Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Adapun di sini materi yang terakhir yaitu ergos, kerja ditambah nons dalam kurung hukum. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek yang pada tahun 1997 adalah ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Adapun di sini sistem manusia dan mesin yaitu walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas. Pada industri manufaktur maupun industri pelayanan, peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi. Adapun hubungan manusia dan mesin, yang pertama yaitu sistem manual, sistem mekanik, sistem otomatis. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.